semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Naning dalam mata pelajaran IPA kelas 6. Teman-teman, materi kita kali ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan baik hewan ataupun tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Di mana di video kita sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang secara kawin atau pembuahan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa kawin atau hanya melibatkan satu induk saja. Contoh perkembangbiakan vegetatif adalah spora, tunas, akar tinggal atau rizoma, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragi. Teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama, spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contoh, tumbuhan paku dan lumut. Perhatikan gambar tumbuhan paku berikut ini. Jika kalian lihat dari dekat, maka akan tampak atau terlihat spora atau sporanium yang terletak pada daun tumbuhan paku, di mana spora atau sporanium ini memiliki fungsi yang sama seperti biji, yaitu ketika berada di dalam tanah atau berada di lingkungan yang cocok, maka ia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Selanjutnya yang kedua, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh tumbuhan. Contoh, tunas pada pisang dan tunas pada bambu. Yang ketiga, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang menjalar dan tumbuh di dalam tanah. Ciri-cirinya memiliki bentuk seperti akar, berbuku-buku atau beruas-ruas, dan setiap ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. Selanjutnya, setiap ruas terdapat sisik yang berasal dari daun. Contoh akar tinggal atau rizoma adalah kunyit, lengkuas, jahe, dan lain-lain. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Contoh dari umbi batang adalah kentang, bengkuang, ubi jalar, dan lain-lain. Yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bawang bombay. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh umbi akar adalah singkong, wortel, dan lain-lain. Yang ketujuh, tunas adventif. Nah, tunas adventif adalah tunas yang tumbuh di tepi daun atau di akar. Contoh tunas adventif yang berada di tepi daun adalah tanaman cocor bebek. Sedangkan contoh tunas adventif yang berada di akar adalah pohon sukun. Yang terakhir atau yang kedelapan, geragi. Geragi adalah batang yang menjalar dan terdapat di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh geragi adalah tanaman stroberi dan rumput teki. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah perkembangbiakan campur tangan manusia. Contoh, mencangkok, setek, menyambung, menempel, dan merunduk. Teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan mengusahakan akar tumbuh sebelum ditanam.
dengan tujuan supaya menghasilkan individu baru yang unggul dan cepat berbuah serta memiliki sifat yang sama dengan induknya. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah batang nangka, batang jambu, batang alpukat, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, stek. Stek adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan memotong bagian batang lalu menanamnya ke dalam tanah. Sangat mudah bukan? Contoh tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan stek adalah pohon singkong, pohon tebu, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggabungkan dua sifat individu yang berbeda. Yaitu misalnya bagian bawah batang memiliki sifat akar dan batang yang kokoh. Bagian atas batang memiliki sifat buah yang manis. Jika digabungkan maka akan menghasilkan individu baru yang memiliki batang dan akar yang kokoh serta buah yang manis. Nah, menyambung ini teman-teman bisa dilakukan, selain dilakukan pada buah bisa juga dilakukan di bunga. Contohnya bunga mawar. Bunga mawar yang kita kembangbiakan dengan cara disambung maka akan menghasilkan bunga yang lebih indah. Selanjutnya yang keempat, menempel. Menempel atau mengenten adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menempelkan mata tunas ke suatu batang tanaman yang sejenis. Tujuannya sama, hampir sama dengan menyambung, yaitu untuk mendapatkan individu baru yang unggul. Contoh tanaman yang bisa ditempel adalah bunga mawar dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan merundukkan atau membenamkan tanaman ke dalam tanah sehingga mengeluarkan akar. Setelah berakar, lalu dipotong dan ditanam dan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, demikian tadi materi kita kali ini teman-teman tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara alami maupun secara buatan. Vegetatif mana yang sering kalian lihat? Sampai di sini dulu video kita kali ini dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.